Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak cerdasnya Insan Madani. Apa kabar di hari Kamis ini? Semoga semua dalam keadaan baik tanpa kekeruangan satu apapun ya. Amin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitarnya. Pembelajaran 2, 3, dan 4. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Siswa dapat menemukan pokok pikiran teks eksplanasi dari media cetak, dan siswa menjelaskan hak sebagai warga masyarakat. Siswa dapat membuat peta pikiran tentang isi teks eksplanasi dari media cetak. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk mari sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, yuk kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Murid-murid cerdas, pada sebelumnya kita belajar lebih jauh tentang perpindahan panas secara konduksi. Nah, sekarang, pernahkah kalian merebus air hingga mendidih? Pasti pernah ya. Merebus air sampai mendidih merupakan contoh perpindahan panas secara konveksi. Nah, sekarang kita belajar lebih jauh ya tentang perpindahan panas secara konveksi. Teman-teman, konveksi adalah perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi, pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, tetapi zat perantaranya juga ikut berpindah. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi bisa kita lihat pada saat memasak air di panci. Air yang panas lebih dulu adalah air yang berada di bagian bawah panci. Air tersebut, air panas akan naik dan air dingin akan turun. Begitu juga dengan seterusnya. Perpindahan panas secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Contoh lain dari kegiatan peristiwa konveksi adalah, perhatikan gambar berikut ini. Ada angin laut dan angin darat. Apa sih angin laut dan angin darat itu? Nah,
kita pelajari lebih jauh ya. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut, dan itu terjadi karena udara di malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara di atas laut akan naik. Sebaliknya, angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Angin laut terjadi udara di siang hari lebih cepat panas dibandingkan di laut. Nah, keadaan inilah yang digunakan oleh para nelayan untuk melaut pada malam hari dan kembali lagi ke daratan pada siang hari. Contoh lainnya dari kegiatan konveksi adalah asap cerobong pabrik yang melambung tinggi, lalu balon udara yang berterbangan di udara. Murid-murid cerdas, perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Biasanya nih, mereka pergi secara berkelompok di malam hari dan pulang keesokan harinya pada siang hari. Mengapa demikian? Tentu kalian masih ingat nelayan memanfaatkan prinsip perpindahan panas secara konveksi, yaitu angin darat dan angin laut. Nelayan memanfaatkan angin darat yang bertiup dari darat ke laut untuk berangkat menangkap ikan di laut. Kemudian, nelayan memanfaatkan angin laut yang bertiup dari laut ke darat untuk kembali ke daratan. Murid-murid cerdas, manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia selalu membawa pengaruh dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, budaya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Kalian bisa perhatikan pada gambar pada layar monitor kalian, dan jika kurang jelas kalian bisa lihat teks halaman 54 pada buku tematik kalian. Nah, di sini Miss Wina ambil contoh pada buku tersebut. Di sekitar rumah Made terdapat usaha bengkel sepeda, pangkas rambut, dan toko kelontong. Usaha bengkel membantu masyarakat ketika ingin merawat dan memperbaiki kendaraannya. Usaha pangkas rambut membantu masyarakat untuk merawat dan memotong rambut. Sementara toko kelontong membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti membeli beras, sabun, kecap, dan lain sebagainya. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lantas, kegiatan ekonomi adalah usaha menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam upaya membangun ekonomi. Sekarang, amatilah interaksi masyarakat di sekitar kamu. Manusia berinteraksi dengan lingkungannya, dan hal ini tentunya memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, dan budaya. Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Pembangunan ekonomi diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Manfaat sendiri yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat dan memberantas kemiskinan. Murid-murid cerdas, menciptakan interaksi yang baik dengan lingkungan sekitar merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Masyarakat bertanggung jawab untuk mengembangkan dan merawat lingkungannya sebagai salah satu usaha untuk turut serta dalam pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Lantas, pernahkah kalian mendengarkan istilah hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Apa sih perbedaan dari hak dan kewajiban? Dapatkah kalian menyebutkan hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Nah, sekarang perhatikan pada tabel berikut ini. Hak warga masyarakat adalah hal yang didapatkan sebagai anggota masyarakat. Hak-hak tersebut diberikan supaya warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, apa itu kewajiban warga masyarakat? Kewajiban mereka adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga masyarakat. Apabila kita tidak memenuhi kewajiban, kita dapat membuat orang lain tidak memperoleh haknya. Lantas, apa saja contoh hak warga masyarakat? Baiklah, Miss Wina bacakan beberapa ya. Yang pertama adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Dan yang kedua,
hak untuk menggunakan fasilitas umum, dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya. Yang keempat, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Lantas, apa kewajiban warga masyarakat? Contohnya seperti menghormati pendapat orang lain. Dan yang kedua, merawat kebersihan dan keindahan fasilitas umum. Yang ketiga, menaati peraturan lalu lintas. Dan yang keempat, menaati peraturan di lingkungan tempat tinggal. Dan yang selanjutnya adalah menghormati pemeluk agama dan orang lain yang melaksanakan ibadahnya. Murid-murid cerdas, sekarang mari kita masuk ke pembelajaran 4. Masih ingatkah peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Sekarang, coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Para nelayan kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam hari, dini hari, melaut ke tengah laut. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan menangkap ikan untuk menurunkan hasil tangkapannya. Sedangkan nelayan lainnya membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan nelayan yang hidup secara berkelompok dalam sebuah perkampungan. Sekarang, mari kita simak kehidupan nelayan di Indonesia. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Murid-murid cerdas, para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Murid-murid cerdas, hampir semua kegiatan yang kita lakukan melibatkan perpindahan panas atau kalor. Perpindahan panas atau kalor seringkali memegang peranan penting dalam proses produksi. Contohnya saja pada produksi tanaman obat berikut. Nah, sekarang boleh kalian sambil baca teks eksplanasi tentang proses pengolahan tanaman obat berikut ini di halaman 61 ya. Murid-murid cerdas, sebagai bagian dari produksi obat herbal atau obat yang berasal dari tanaman obat, petani memegang peranan penting. Demikian pula dengan peranan pekerja pabrik hingga para distributor yang menyalurkan obat dari pabrik ke pasar. Semua pihak saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Lantas, obat herbal berasal dari tanaman obat yang diracik tanpa menggunakan bahan kimia sebagai adiktif atau bahan tambahan. Pemanfaatan tanaman obat memang telah dimanfaatkan sejak zaman nenek moyang kita, atau sebelum ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan modern masuk ke Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi, kini masyarakat dapat langsung memetik manfaat tanaman obat sebagai obat herbal. Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot mengolah tanaman obat untuk beralih
untuk meraih manfaatnya. Murid-murid cerdas, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilakukan untuk melengkapi pembangunan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pembangunan sosial budaya yaitu melalui pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Nah, jika tadi ada hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, sekarang kita belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pahami tugas dan kewajiban masing-masing, disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, tidak mengelur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, tidak mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, dan hormati hak orang lain. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk murid-murid cerdas semua yang sudah mau menonton video pembelajaran dari Miss Wina. Semoga ilmu yang Miss Wina sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, karena pembelajaran sudah usai, maka mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.